sini wa yukrahu lan den makruhake apa ijba'u hangenut ngureni maring jenazah binarin kelawan gunakno geni walau fi mahmuratin, walaupun di situ wujudnya hanya sebatas padupan. Padupan itu berarti tidak wujud api, akan tapi wujudnya hanya sebatas di situ mowo lah. Di situ ada bara api. Nah, bara api yang di situ cuma menimbulkan asap saja. Jadi definisi di sini baik di situ wujudnya api maupun wujudnya di situ hanya sebatas asap daripada bara api itu tadi. Itu hukumnya di sini adalah makruh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, mohon maaf sebelumnya kita agak jarang bikin video ya Mas ini karena agak banyak kesibukan ini. sibuk apa Mas kemarin Mas? Nggak tahu. Kayaknya bepergian terus nggak penting tapi kayak sibuk ya. Bepergian terus beliau ini. Iya. Saya juga. Oke, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungan channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, Mas Abdullah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kemarin beberapa video kemarin itu kan jenengan pilek, saya pilek, batuk. Ini alhamdulillah udah sehat semua lah. Alhamdulillah. Sambil rokok dulu. Ini kan ada yang tanya Mas. Ya. Di lingkungan kita kan saat pemakaman itu kan udah menjadi adat dari dulu. Saat ada orang meninggal jadi makamkan Ya. sudah adat dari dulu, sejak nenek moyang lah mungkin. Yang saya tahu sejak saya kecil dan mungkin sejak orang tua saya kecil juga sudah seperti itu. Setiap ada orang meninggal, kemudian saat akan memakamkan itu ada apa ya istilahnya, kayak kalau di lingkungan kita namanya sosok yang dari bambu itu loh. Yang dari bambu kemudian kayak obor. Nah, pasti yang mengantarkan jenazah ke makam itu ada yang bawa seperti itu, kemudian setelah dimakamkan ditancapkan di atas makam. Nah, seperti itu bagaimana Mas kalau menurut pandangan fikih sendiri ya, dari dasar-dasar kitab yang masyhur yang dari ngendikan Kanjeng Nabi maupun ulama itu seperti itu, apakah boleh atau tidak? Kalau di Makla itu kan semua dikasih batu. Iya. Ya, kalau di lingkungan kita kan ada patoknya, ada sosok, ada payung, ada ya. Seperti itulah. Tapi kita fokus ke sosoknya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa channel Ngobrol Fikih yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan video-video terkait hubungannya dengan tradisi yang ada di masyarakat. Kebetulan ada pertanyaan yang sudah terjadi sampai pada nenek moyang kita. Kalau ada orang meninggal itu ketika dari rumah sudah mulai pemberangkatan sampai pada makom itu diiringi dengan menggunakan yang namanya sosok itu tadi. Betul. Seperti halnya obor lah. Jadi sosok itu kalau kita garis bawahi secara definisinya adalah sebuah bambu Mas. Bambu itu memanjang, atasnya itu dibuat melebar. Betul. Dianyam gitu. Nah, dibuat melebar. Dan setelah melebar di situ nanti di atas anyaman itu tadi dikasih seperti halnya mangkok lah. Tapi mangkok ini terbuat daripada tanah liat. Kalau Jawa ini sering terjadi jenis menggunakan seperti halnya lemper lah. Betul. Lemper itu. Nah kemudian terjadi setelah pada waktu pemberangkatan jenazah, mulai dari rumah sampai pada makom itu dibawakan itu. Nah di atasnya itu dikasih bara api. Nah kalau itu bertemu dengan orang milenial zaman sekarang, anak-anak muda itu biasanya digunakan untuk bercandaan. Ya kowe ini bawa kamu aja, enggak bawa kamu aja kan seperti itu. Nah, seperti itu.
Dan rata-rata yang membawa ataupun yang mengiringi membawa perabotan seperti ini adalah orang tua. Kalau kalangan orang muda itu banyak yang tidak mau kalau yang terjadi di masyarakat kita. Itu Disepelekan lah. nah disepelekan. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu merupakan sebuah kewajiban atau memang di situ hanya sebagai pelengkap atau memang ada hukum yang lain terkait hukumnya dengan membawa sosok yang mengiringi terhadap jenazah mulai dari rumah sampai pada area pemakaman. Seperti itu ya, titik poinnya seperti itu. Oke, langsung kita jawab. Tadi sudah mulai saya buka-buka, di situ berada di dalam kitab Minhajul Qawim. Jadi dalam kitab Minhajul Qawim halamannya adalah 101. Dikatakan di sini wa yukrohu lan den makruhake apa ijba'u hangenut mbureni maring jenazah binarin kelawan gunakno geni walau fi mahmuratin, walaupun di situ wujudnya hanya sebatas padupan. Padupan itu berarti tidak wujud api, akan tapi wujudnya hanya sebatas di situ mowo lah. Di situ ada bara api. Nah, bara api yang di situ cuma menimbulkan asap saja. Jadi definisi di sini baik di situ wujudnya api maupun wujudnya di situ hanya sebatas asap daripada bara api itu tadi. Itu hukumnya di sini adalah makruh. Jadi makruh itu ketika dikerjakan tidak apa-apa, kan tetapi ketika ditinggalkan justru malah mendapatkan pahala. Dan terkadang permasalahan kita di masyarakat itu, para sepuh ataupun tokoh masyarakat yang disepuhkan di daerah itu tetap harus membawa seperti itu. Betul. Terkadang malah terjadi perselisihan ketika tidak menggunakan seperti itu. Ya ini ya malah cekcok nanti, malah cekcok. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita sebagai orang yang tahu terhadap hukum, kalau toh di situ memang bisa dijelaskan terhadap tokoh yang bersangkutan, dijelaskan. Ini hukumnya makruh. Kalau toh memang tidak bisa meninggalkan sosoknya, lebih baik nggak usah dikasih bara api aja. Betul. Jadi kemakruhan di sini kan terjadi satu dikarenakan adanya api, bara api. Yang kedua karena ada apinya itu tadi. Jadi ada apinya maupun bara api yang di situ bisa menimbulkan terhadap asap. Ini hukumnya keduanya itu makruh. Jadi kalau kita memang bisa menyadarkan terhadap tokoh masyarakat tidak menggunakan seperti itu jauh lebih bagus. Tapi kalau toh di situ tetap menggunakan sosok, seyukianya di situ nggak usah dikasih api ataupun bara api, itu jauh lebih bagus. Nah, ini kemakruhannya seperti itu, Mas. Kemakruhannya seperti itu. Maka lebih baiknya di situ nggak usah saja. Tapi kalau toh di situ kok menimbulkan percekcokan di masyarakat, kalau memang bisa dihindari ya tetap menggunakan sosok, tapi nggak usah menggunakan api ataupun bara api. Kalau kita di situ kok memang betul-betul belum bisa ditinggalkan, ya udahlah kita laksanakan bara apinya ya, gitu. Tetap menggunakan sosok tapi nggak usah pakai bara api. Nah, kemakruhan itu tidak timbul di situ saja, Mas. Kita coba sampai melebar ya. Kita nanti tahu terhadap hukum yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya di situ benar ataupun tidak. Dikatakan lagi, kemakruhan itu tidak cuma timbul disebabkan karena bara api maupun asap daripada api itu tadi. Ada kemakruhan yang lain yang ditimbulkan ketika seseorang itu meninggal. Dikatakan di sini, wa yukrahu al-laghdhu fiha. Termasuk perkara yang diharamkan ketika ada orang meninggal adalah di situ kegujikan ramai dengan sendirinya. Itu banyak. Nah, itu banyak seperti itu. Jadi itu perlu kita garis bawahi bahwa meninggal itu merupakan suatu perkara yang di situ menimbulkan suatu kegelisahan. Jadi maka janganlah kita itu bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Jadi kita harus menghormati lah. Jangan sampai kita itu, apalagi yang terjadi di masyarakat kok sampai terjadi ada orang meninggal di situ, malah tradisi di masyarakat terjadi
terjadi apa itu, terjadi sebuah permainan ataupun judi yang di situ, ini jangan. Saat tahlilan ya mas. Jangan ini malah tidak Iya, bagus, tidak bagus, janganlah, kita tinggalkan. Sebenarnya orang yang meninggal itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa, malah pada waktu Menjadi ajang judi. dikatakan menjadi ajang sebuah perjudian. Ajang Setelah di situ tahlilan, katakanlah yasinan, akhirnya diteruskan dengan ajang seperti itu malah hukumnya tidak mau, malah jadi haram, maka janganlah seperti itu. Ini makruh mas. Tapi adapun selainnya makruh malah ada beberapa perkara yang disunahkan. Kita melebar nggak apa ya mas ya? Kita melebar. Memang ilmu itu memang seperti itu, daripada nanti kita tanggung menerangkan permasalahan, lebih baik kita lebarkan aja biar detail. Tadi yang saya katakan makruh diantaranya yaitu menggunakan api ataupun menggunakan bara yang disitu bisa menimbulkan terhadap asap api. Termasuk makruh lagi ketika seseorang itu melaksanakan acara takziah kemudian dia ramai sendiri, itu juga hukumnya makruh. Akan tetapi ada beberapa kesunahan ketika seseorang itu pada waktu acara memberikan penghormatan terhadap jenazah. Kesunahan apa? Dikatakan wayung dabu al isra'u biha bainal masyi al mu'tadadi. Termasuk perkara yang disunahkan ketika kita itu mengiring jenazah ataupun membawa jenazah, itu berjalannya jangan biasa-biasa saja, lebih cepat daripada kita berjalan biasa. Lebih cepat daripada kita berjalan biasa, seperti itu, lebih cepat. Illam yadurrahu lima soha. Nah, berjalan lebih cepat ini tadi sekiranya tidak membahayakan terhadap kondisi jenazah yang dibawa. Jadi terjadi di masyarakat itu, saya pernah loh mas melihat di masyarakat itu kalau orang meninggal kan menggunakan bandoso ya. Iya betul. Nah bandoso itu kan ada bagian 4 titik yang di situ untuk diangkat oleh manusia, kan seperti itu. Saya pernah melihat mas itu, tadi orang jenazah itu lari mas itu tadi. Sampai kalau saya lihat itu sampai di tutupnya itu sampai kebuka untul seperti itu mas. Nah, ini kan ya jangan. Memang kesunahannya lebih cepat daripada berjalannya seseorang. Tapi cepatnya itu tadi dengan garis bawah jangan sampai membahayakan terhadap kondisi mayat. Mayat tidak perlu lari lah. Nggak perlu lari. Mayat malah gelundung nanti. Wah, ini malah penghormatannya mayat malah tidak tidak efisien, tidak parah itu kayak di itu film Indonesia. ya seperti itu terjadi ada yang kena semen juga. Nah terus lagi ada kesunahan lagi mas, wayung dabu likulli musyayyi'in qadirin al-masyu. Mengiring jenazah itu kesunahannya adalah berjalan mas, berjalan. Ya berjalan ini memang kita kondisikan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat. Kalau di masyarakat kita itu sudah ada ambulan, ada kemungkinan jarak antara rumah sampai dengan makam itu sangat jauh. Nah kemudian kalau jenazahnya pakai ambulan, kalau yang mengiring di situ cuman jalan kaki ya terlalu jauh nanti, apalagi makamnya jauh sampai makamnya udah selesai nanti baru sampai. Nah hukum yang asalnya ketika di situ memang kok makamnya dekat, kemudian menggunakan bandoso itu tadi, menggunakan bandoso dan di situ lebih baik adalah melaksanakan jalan. Nah jalan itu pun mendapatkan kesunahan seperti itu. Itu mas, itu sekiranya seperti itu, ada kesunahannya. Sudah mas? Sudah. Oke. Jadi kalau di masyarakat itu, terutama di lingkungan saya mas, kalau yang pertama tadi sosok itu tadi ya, yang sosok itu masih ada. Cuma sudah nggak dikasih bara api. Oh gitu. Yang saya tahu sejak saya kecil itu udah nggak, ya cuma pakai sosok itu dulu. Dan nggak pakai tanah liat itu. Oh yang nggak, ya cuma
bambu, kemudian yang atas dianyam kayak obor itu udah gitu aja. Terus kalau yang kedua tadi Pesunahan. enggak, yang megrum, yang guyonan itu tadi itu Ya. masih sulit sekali untuk dikendalikan itu terutama saat menguburkan. Bahkan ada yang istilah Jawanya pisu-pisuan. Oh, iya. Nah, kalau seperti itu gimana? Jadi nggak cuma bercanda, sampai pisu-pisuan ya saat ya rebutan mau istilahnya apa ya? Mau gantian saat saat ngubur pakai Ya mencari Ya, obat ya, yang ya. lehat ya. Betul, itu kan kadang ini begini mas, pisu-pisuan. kalau di makam itu ya seharusnya kita juga tidak terlalu jangan rame lah, termasuk di rumah kita memberikan penghormatan. Di situ merupakan musibah. Jadi mati itu kan musibah. Betul. Ya sedang terjadi di masyarakat kita itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan itu. Selainnya rame baik di makam maupun di rumah tempat orang duka itu tadi, yang terjadi di masyarakat kita yaitu biasanya orang berada di atas maisan, di atas kijing ya. Betul. Itu jadi seperti itu loh. Duduk, Kemudian kemudian berdiri, jangan itu juga tidak boleh. melangkahi. Termasuk melangkah juga tidak boleh, sebab di dalam kubur pun juga masih ada kehidupan. Ya, kita bayangkan lah, wong panjenengan saja ketika di situ tidur diduduki terlalu lama juga nggak enak. Begitu juga ketika kamu kok masih hidup kok posisi itu dilangkai juga nggak enak. Walaupun di dalam kubur itu secara logika kita berpikir itu jenazahnya jauh di atas di dalam sana, sedangkan orang yang duduk di atas itu jauh dengan nulis. Tapi tidak masalah itunya, hormatnya itu, adabnya itu enggak bagus. Maka pesan saya siapapun pada termasuk para pemirsa semuanya, ketika di dalam di pemakaman jangan sekali-kali di situ duduk di atas kuburan. Termasuk lagi perlu digarisbawahi, selainnya duduk di atas kuburan itu jangan kita membaca terhadap nisan tulisan daripada orang yang meninggal di situ. Membaca namanya jangan. Kalau kita mau menilik terhadap kitab Ta'limul Muta'allim, termasuk membaca tulisan yang berada di batu nisan, kalau itu namanya itu bisa menyebabkan kita menjadi orang yang mudah lupa. Terus kalau mencari makhluk apa itu kan biasanya ya dari membaca namanya itu kan. Itu gimana cara menyikapi? Atau ya nggak boleh itu membaca ucapkan atau membaca dalam hati? Ya, Kan kalau mencari kan ya meskipun dalam hati kan juga membaca Mas itu. ini ya, kalau kita batasannya membaca itu berarti mengucapkan dengan keluar suara. Oke. Dengan keluar suara. Jadi kalau kita ingin mencari ya cukup kita lihat dan kita batin aja dalam hati aja. Seperti itu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Kadang malah kalau orang orangnya gojekan itu malah di absen loh. Ini makamnya ini makanya ini jangan. Jadi sambil ngobrol lagi makamnya ini. Seperti itu jangan, nggak usah lah. Itu bagi saya juga nggak penting. Nggak penting. Jadi seperti yang ramai itu tidak miskin nih, kita itu kalau dalam kitab ini dikatakan ada kelanjutannya. Ketika kita itu ada orang kematian itu kita disuruh untuk mengalap itikaf. Maka termasuk fadilah daripada orang itu ziarah kubur kan fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Jadi meninggal itu sebagai iktibar dari pribadinya masing-masing untuk mengingatkan kita kepada Gusti Allah, bahwa kita sadari maupun tidak bahwa kita akan menyusul terhadap kondisi yang seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu akan lebih mulia daripada orang yang meninggal atau akan menjadi orang yang lebih hina daripada orang yang meninggal itu? Itu menjadi pertanyaan kita. Belum tentu lebih mulia juga. Ya, itu menjadi pertanyaan yang sangat besar terhadap kita. Maka tidak seyukianya lah, kita itu sendiri belum mendapatkan jaminan keselamatan kok kita itu malah gojekan sendiri, malah ramai sendiri, tidak memberikan penghormatan terhadap orang yang di situ menerima musibah wujudnya kematian itu tadi. Gitu Mas. Oke. Jadi semuanya teman-teman untuk menggunakan sosok itu tadi ya saat mengiring jenazah itu
yang dimakruhkan itu ketika ada bara api atau Asap, yang menimbulkan asap. Ya. Jadi jika tidak bisa menghilangkan sosok karena sudah menjadi adat ya, daripada nanti cekcok dengan lingkungan ya mending ya udahlah pakai sosok nggak apa-apa, tapi usahakan untuk tidak perlu menggunakan api. Dan untuk yang dimakruhkan yang lain itu adalah tidak boleh gojek, tidak boleh bersandar di tempat lokasi takziah itu maupun di makam, itu tidak boleh, itu makruh hukumnya ya. Jelas lah itu kalau misal kita bercanda di tempat takziah atau di makam kan ya kurang etis karena keluarga ketika keluarga yang meninggal itu berduka kemudian kita malah bercanda ya kurang ya, nggak enak lah. Ya, kemudian untuk yang disunahkan adalah ketika mengiring jenazah itu, saat mengangkat jenazah itu diusahakan jalannya lebih cepat dari jalan biasa, tapi nggak perlu lari nanti. Bawahnya jalan cepat itu tidak membahayakan kondisi. Nah, betul. Jangan sampai mayatnya jatuh. Seperti itu. Ya mungkin cukup untuk video kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, mungkin cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا